Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qayyimah ala sayyidina Muhammad. Kreativitas. Saya mau tahu anak AIS ini semuanya ada berapa, Pak? Coba sekali tempo dalam 1 bulan kita sepakati umpamanya. Semuanya kan punya TikTok, semuanya kan punya Instagram. Konten yang sama diposting bareng-bareng di TikTok dan di Instagram. Untuk mengamplifikasi itu kepada masyarakat. Ini akan dahsyat. Kalau dulu Kiai Haji Zainuddin MZ itu mendapatkan julukan dai sejuta umat, itu ukurannya apa, Pak? Enggak ada. Cuman kalau pengajian dihadiri ribuan orang gitu aja. Kalau sekarang Anda mengatakan ini dai sejuta umat, langsung ketebak followermu berapa. Gitu. Makanya ketika saya diajak berdebat sama pengacara dukun si siapa itu, Firdos, Owibo apa Kebo itu nggak paham saya. Saya nggak begitu respon, malah dia mengatakan dasar Miftah pansos. Yang namanya pansos itu orang yang followernya banyak kepada yang orang yang followernya sedikit kepada yang followernya banyak. Saya bilang waktu itu, lah follower kamu cuma 25.000. Ternyata saya salah. Di mana? Bukan 25.000 tapi 14.000 gitu. Nah, coba kalau kawan-kawan ini pengen di kelompok sebelah itu ada istilah begini, sedekah subscriber. Sedekah subscriber. Bisa nggak kemudian kawan-kawan di IC ini saling support terhadap channel YouTube saudaranya? Saling support terhadap media sosial yang lainnya. Sehingga kemudian apa? Akan banyak orang-orang viral yang bisa kita ciptakan melalui asosiasi ini. Karena sekarang sudah menjadi rahasia umum, sealim apapun orang, secerdas apapun, sebanyak apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi ketika dia tidak viral, omongannya nggak akan didengarkan sama orang. Nah, tugas kita sebenarnya dengan kekuatan media yang kita miliki, itu harusnya mampu melahirkan orang-orang viral baru. Kalau kelompok sebelah, Pak, sampai ada istilah sedekah subscriber. Bagaimana kemudian saya punya pengalaman dengan Master Deddy Corbuzier itu ketika kita mau podcast. Yang saya podcast terakhir dengan dia, saya minta untuk take down postingan tentang LGBT waktu itu. Sampai hari ini saya belum ketemu lagi karena sama-sama kesibukan. Ketemu terakhir saya menikahkan dia itu, pernikahan Deddy Sabrina itu. Betapa kemudian dari sumber pendanaan kita sudah nyerah deh. Nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi sebenarnya mereka nggak punya asosiasi seperti kita. Asosiasi YouTube seperti kita ini. Nah, kalau kemudian kita sepakat, kita sama-sama kompak untuk fa'amad dhammah, saling bersatu, fatakunu, maka kemudian melahirkan alamatan lirrofi, tanda-tanda kejayaan ahli sunnah. Ini harus dipikirkan bersama. Satu tempo umpamanya kita membuat konten, kita posting bareng-bareng. Saya dikasih kontennya, di jam yang sama kita post bareng-bareng dengan menggunakan hashtag. Kita tampilkan hashtag ustadz-ustadz atau kiai-kiai, dai-dai yang kita miliki. Karena sekarang ukuran tolak ukur seseorang itu keren apa tidak di media sosial itu dilihat dari TikToknya, Pak. Masa kita kalah dengan konten, mohon maaf, dengan hashtag begitu sulit apa gitu coba. Walaupun memang ada teori yang mengatakan viral itu tidak bisa didesain, tapi minimal bisa diupayakan, Pak. Kalau memang viral itu bisa didesain, tentunya tokoh-tokoh politik yang punya uang itu mereka semuanya pengen viral, Pak. Nyatanya juga nggak viral-viral. Sekian banyak tokoh politik mengeluarkan ratusan miliar bahkan triliun dari pemasangan baliho sampai kemudian mengakuisisi media, nggak viral-viral.
Tadi 10 tokoh tadi ada satu tokoh yang mengeluarkan uang itu sampai 1 triliun, pasang baliho, kemudian support media sosial, dan nggak viral itu. Surveinya nggak naik, namanya juga nggak viral. Maka kemudian kita memang ingat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka kalau ada orang mengatakan sekarang begini, itu cuma menang viral doang. Kalau Anda mengatakan viral itu cuma menang doang, coba kamu ikutan viral. Nyatanya viral nggak bisa didesain, Pak. Coba kawan-kawan IC lihat dalam sejarah histori saya dari tahun 2018. Anda bisa cek di media. Orang di Indonesia, tokoh publik yang bisa viral berulang itu jarang. Kecuali dia memang punya nama betul-betul brand yang kuat seperti Raffi Ahmad Nagita Slavina umpamanya. Anaknya baru lahir cipung ya langsung viral gitu. Karena memang Anda tahu sendiri subscribernya sudah 50 juta lebih. Selain memang brand dia yang sangat kuat. Tapi setidaknya begini bagi para newcomer ini, bahwa ternyata ada hal yang bisa kita jual, yang kita tawarkan kepada masyarakat sebagai customer terhadap media sosial. Ketika value yang kita tawarkan kepada masyarakat itu ada, itu viral akan datang secara sendiri, Pak. Coba adik-adik lihat, tahun 2018 pertama kali saya viral klub malam dan lokalisasi. Ini saya dapat undangan langsung dari Eropa, ketemu dengan media yang ada di Eropa. Saya waktu itu keliling dari Belanda, Belgia, Swiss, Italia. Mau ke Perancis waktu itu kerusuhan di Menara Eiffel, akhirnya nggak jadi. Viralnya itu kemudian apa? Satu postingan sholawat di klub malam ternyata merubah mindset orang-orang barat terhadap Islam. Sehingga kemudian saya dapat undangan dari sana. Puncaknya ketika media-media di Eropa tidak percaya dengan kajian saya di lokalisasi, akhirnya ada persatuan wartawan dari Eropa datang ke langsung waktu itu ikut pengajian saya di lokalisasi Sarkem. Ada wartawan dari Belanda, dari Inggris dan lain sebagainya. 2019 Allah berkenan menjadikan nama saya kembali trending topik dan viral. Bulan Juni 2019 Deddy Corbuzier masuk Islam. Hampir semua WA group ada gambarnya Miftah dan Deddy Corbuzier. Gondrong versus botak. 2021 Allah kembali trendingkan dengan caranya. Yang ini tidak hanya trending di Indonesia tapi trending topik dunia. Ceramah saya di gereja Bethel Indonesia bulan Ramadan tahun 2021. Padahal saya ingat betul yang mau didesain viral itu pejabat publiknya yang datang ke tempat itu menyiapkan wartawan. Ternyata apa? Hari kedua, hari ketiga hilang semuanya, ganti dengan gambar saya. Yang puisi saya waktu itu kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris, kemudian banyak beredar di Amerika. Puncaknya ketika wali kota Los Angeles Amerika Serikat minta saya hadir ke Los Angeles berbicara toleransi dan anti radikalisme gara-gara tayangan itu. Kesini saya pikir waktu itu Deddy Corbuzier bilang gini sama saya, dia itu kan masternya YouTube ya, otak dia itu udah di luar nalar menurut saya kalau saya ngobrol sama dia itu. Orang yang mampu memotivasi orang lain walaupun tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri gitu. Dia bilang gini sama saya, bro, kalau gua sama teman selebritis gua udah nggak mau ngomong deh, dia bilang. Ya sekarang mereka memang artis gitu. Dia bilang begini, orang viral bisa berulang itu jarang kejadian di Indonesia. Coba adik-adik lihat, viral yang bisa berulang-ulang itu jarang. Apalagi kemudian viralnya karena prestasi bukan karena sensasi. Kalau cuma karena sensasi kan gampang. Kayak TikTok itu, mbak-mbak pakai jilbab, buka BH, hai guys, yes gitu langsung trending gitu. Tapi apa artinya? Itu namanya bukan viral tapi tercemar kan begitu kira-kira. Saya pernah lihat satu itu, mbak-mbak pakai jilbab kemudian BH-nya dibuka, hai guys, untung saya lihatnya pas pakai kacamata kan gitu. Sehingga mata saya melotot tidak tampak gitu. Dia bilang orang kayak lu itu gila karena Anda kan tahu setiap kali ada kejadian trending dan viral itu biasanya diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Dan Anda lihat berapa banyak orang yang tadinya viral tahu-tahu hilang. Kenapa? Karena nggak ada prestasi.
Makanya ketika saya ketemu sama Fuji sama Torik, yang kebetulan dia sering minta nasihat ke saya bilang sama Fuji waktu itu, Dok, kamu itu hari ini viralnya minta ampun. Tapi kalau nggak ada konten, nggak ada isi, kamu akan hilang. Kalau nggak ada konten, nggak ada isi, substansinya nggak ditata, kamu akan hilang. Karena media sosial itu gila betul memang. Bagaimana kemudian satu tempo orang bisa naik secepat itu, tapi di tempo yang lain dia akan dijatuhkan secepat mungkin. Coba dulu, dari Madiun itu ada tokoh viral, Pak Endul, intinya inti core of the core itu waktu itu. Coba sekarang Anda lihat ke orangnya, sudah nggak ada. Dulu kemudian di Jogja, siapa itu? Bu Tejo, siapa? Yang film di truk itu loh. Bu Tejo ya. Coba, sekarang kemana bro? Nggak kelihatan lagi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Atau dulu memang kita bisa belajar dari seorang anggota Brimob namanya Norman Kamaru. Nah, sekarang di mana? Atau Udin Sedunia. Sekarang di mana? Ini artinya apa? Dibutuhkan maintenance dari kawan-kawan IC kepada tokoh-tokoh yang kemudian kita mau dorong. Katakanlah hari ini yang muncul selain saya ada mulai muncul kayak nama-nama seperti sahabat saya Gus Kausar. Bagaimana nama ini tetap terjaga? Ini dibutuhkan kekompakan dari teman-teman IC. Konten-kontennya ini terjaga. Maka yang keren itu Gus Yasin. Gus Baha itu sama sekali nggak kenal media sosial. Tapi kemudian Gus Yasin membuat media namanya Santri Gayeng. Coba Anda lihat. Jadi mengamplifikasi semua kegiatan Gus Baha. Disponsori langsung sama Gus Yasin. Ini sama Mas Helmi, bagaimana kemudian kita berikan kesadaran kepada pengurus-pengurus pondok yang ada. Tidak harus kiaimu punya media sosial. Tidak harus kiaimu punya TikTok. Nanti kiainya punya TikTok malah bahaya, malah ngajak punya goyang pargoy ciloko nanti malah gitu. Enggak gitu. Tapi bagaimana kemudian santri ini mengamplifikasi, contoh, saya itu kan penggemar berat Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam. Lah, kajian-kajian hikam di pesantren itu kan keren-keren. Tapi kajian dari para kiai itu belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas karena belum diamplifikasi. Itulah alasan kenapa kemudian saya mau melahirkan sebuah akademi namanya Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Alasan awalnya adalah, landasan berpikirnya adalah, ketika dulu di Jawa Pos, awal saya viral tentang kajian di klub malam, ada tulisan di Jawa Pos bunyinya begini, dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Langsung pemeretnya Jawa Pos saya telepon, tolong di take down. Wah ini koran Gus gak bisa di take down, sudah beredar ke masyarakat. Saya lupa waktu itu. Tolong bikin berita baru. Ini bagi saya Anda framingnya ini sesat. Sesatnya di mana? Gusmi itu kan wali, namanya wali itu one and only. Gak ada yang lain. Apa yang beliau miliki namanya apa? Given, karomah. Dan orang kayak Gusmi itu tidak bisa diduplikasi, nggak bisa, Bu, nggak ada duplikatnya, one and only. Karomah itu kan nggak bisa dipamer-pamerkan, bukan kok malah wesi yo wesi lah, itu apa itu. Ini nggak bisa Pak. Sementara saya bilang yang saya lakukan ini bisa diduplikasi, bisa direplikasi, bisa dicontoh selama ada kemampuan dan keberanian. Termasuk keberanian itu apa? Laisa sadidu bisyur'ah. Jagoan itu bukan yang selalu menangan. Fa innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Termasuk orang-orang yang mampu menawan hawa nafsunya. Kalau Anda punya kemampuan itu, Anda keren. Bisa melakukan apa yang seperti saya lakukan. Sementara Gusmi itu nggak bisa. Nah, berangkat dari sini kemudian ada pertanyaan dari wartawan ketika saya soal Habib Lutfi. Gus, bisa nggak sih pola dakwah kayak Gus Miftah itu kemudian diduplikasi? Saya bilang bisa. Tapi memang butuh upaya yang serius. Sekarang begini, teman-teman IC ya. Untuk melahirkan seorang penyanyi dangdut terkenal, itu sekarang dibutuhkan apa Pak? KDI, Konser Dangdut Indosiar.
Untuk melahirkan seorang idola membutuhkan apa coba? Indonesian Idol. Kenapa tidak ada upaya untuk menciptakan dai-dai viral dengan cara-cara seperti ini? Ini kan seharusnya kita lakukan, Pak. Ruang yang sangat kita bisa masuk. Ciptakan orang-orang top dari kalangan pesantren supaya tidak kalah. Saya itu lebih gila lagi, Pak. Bagaimana kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dai kiai itu bisa keren. Satu ketika saya diundang pejabat, pengusaha kaya lah. Saya sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut ini nyanyi 5 lagu, saya diminta ngaji 1 jam. Selesai acara, ini kita sama-sama tanda tangan fee. Penyanyi dangdut dibayar 150 juta, saya dibayar 75 juta. Fee saya kembalikan kepada pengusahanya. Pak, saya kembalikan. Loh kenapa Gus? Nggak diterima. Anda tidak fair. Maksudnya Gus? Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, buka titik jos 150 juta. Kiai yang Anda undang untuk membangun moralitas bangsa, untuk menutupi dangdutanmu, pencitraan dengan mengundang kiai, kamu bayar separuhnya. Anda tidak fair. Kemudian saya bilang apa? Kalau perlakuan Anda kepada artis dangdut seperti itu, sementara perlakuan Anda kepada kiai seperti ini, maka anak-anak di Indonesia selamanya lebih mencita-citakan pengen jadi artis dibandingkan jadi kiai. Orangnya akhirnya mikir, saya diajak ke kamarnya beliau. Iya juga ya Gus ya. Akhirnya apa? Saya pulang dikasih 200 juta. Sehingga kemudian kasus ini saya ceritakan kepada Gus Kausar. Saya dipanggil Yaidah. Saya pikir saya mau dimarahi ketika kemarin haul Masayih Ploso. Saya diminta sowan Yaidah. Waduh, modar seneni aku. Wis nggak masalah, ditukani Kiai Sepuh saya seneng. Saya dipanggil sama beliau malam-malam jam 1. Gus Kausar cerita tentang ini. Bagaimana model kayak Gus Miftah niki bah, kalau sama pengusaha sama pejabat itu jualannya gila-gilaan. Beliau mengatakan apa? Menukil dari kitab taklim, ro'aitu ahakul hak hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu haknya guru. Sehingga kemudian apa? Harus ada yang berani kayak Miftah, Mbah Yaidah bilang. Tidak semua ustadz, kiai, NU itu dianggap pinggiran, sarung yang linteng, ngambune kelembak menyan. Penampilannya tidak meyakinkan. Loh, kalau penampilannya kayak gini kan beda toh, bro, gitu loh. Sepatunya LV gitu loh. Bukan ATT, awet tekan tuwa gitu loh. Naudzubillah min dzalik, kalau hanya sekedar untuk kesombongan saya, apa artinya? Makanya kemudian saya tadi berpikir di mobil supaya teman-teman IC tahu inilah kondisi saya kemudian ketika berhadapan dengan pejabat, pengusaha, para selebritis. Bahkan di Jakarta saya punya hot mom. Jadi pengajian arisan yang mereka arisannya berapa coba Anda tahu? Satu kali arisan $50.000. Itu sama dengan 700 sampai 800 juta satu orang. Saya punya 50 orang. Yang mereka kalau arisan dari dress code, tas semuanya harus sama. Kalau tasnya satu pakai Hermes, semuanya pakai Hermes. Kalau pakai channel, semuanya pakai channel. Kalau pakai LV, semuanya pakai LV. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya saya datang kepada mereka, sepatuku ATT, awet tekan tua, sarungku gajah duduk, gitu. Coba, jamku Alba, gitu loh. Tasnya ono tulisannya Munas Nahdlatul Ulama. Waduh, matek saya itu. Sehingga kemudian apa? Mau nggak mau penampilan saya mengikuti mereka. Supaya apa? Islam ini tidak dihinakan. Inilah yang dimaksud dengan ya'lu wa la yu'la alaih. Bukankah kemudian saya mendefinisikan santri itu apa? Santri itu S-nya adalah salikun ilal akhirah. Kemudian A-nya ini adalah anibun ilallah. Kemudian N-nya adalah naibul anil masayih. Naibul masyayikh, dia akan menjadi pengganti para kiai, para masyayikh. Kemudian T-nya ini adalah tarikul ma'asi, santri harus meninggalkan kemaksiatan. R-nya ini adalah rohibun fil khairat, mencintai kebaikan. Kemudian I-nya ini adalah ikla'i kalimatillah. Termasuk ikla'i kalimatillah itu menjaga marwahnya kiai di hadapan sosialita dong. Loh, saya kalau mau menang-menangan Pak, saya itu nggak perlu ngaji ke daerah-daerah, jadwal saya udah terlalu padat. Tapi ini beban moral saya kepada masyarakat. Mas Helmi tahu kan, satu hari berapa orang yang minta saya ngaji? Setiap hari Mas, itu ada 500 permintaan.
untuk saya hadir ke pengajian. Kalau 500 per hari, 1 bulan berarti ada 15.000 permintaan. Ini kalau saya jadwal semua, berarti 15 tahun saya tidak di rumah. Karena setahun rata-rata saya menghadiri 1.000 tempat. Neng malah bojoku nganggur, cok. Gimana? Nah, yang kemudian saya juga berharap dari teman-teman YouTuber ini akhirnya apa? Juga pengen jadi dai gitu. Kamu kan tinggal niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa kampusnya mungkin amati, tiru, modifikasi. Saya tidak alim, Gus. Bukankah saya sering mengatakan, berdakwalah sampai alim, jangan nunggu alim baru dakwah. Bukankah kemudian ketika saya dihajar gara-gara kasus kalah baca kitab Mausu'ah soal gereja, saya dibela sama Allah Yarham Al-Maghfurlah Mbah Yai Dimyati Rois Kendal dengan mengatakan apa? Dikumpulkan para gus dan kiai. Waktu itu beliau mengatakan, miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Apa kata Mbah Dim? Miftah itu mungkin tidak alim, yang dipunyai cuma sedikit tapi hasilnya maksimal. Sementara sekarang banyak santri, banyak gus, ini alim tapi hasilnya minimal, minimize gitu loh. Coba bagaimana nggak maksimal Anda lihat. Ini perlu Anda sampaikan. Sampai hari ini sudah 235 orang yang masuk Islam menjadi mu'alaf wasilahnya Miftah Maulana Habibur Rahman. Dengan segala kebodohan saya. Yang ketika kemudian orang masuk Islam, seperti ketika saya ceramah di gereja, satu keluarga ateis dari Belanda, dia video call melalui wasilahnya Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Dia mengatakan apa? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, agama kamu apa? Before I am atheist and before I am Christian and now atheist. Sebelumnya saya orang Kristen, tapi hari ini saya menjadi seorang ateis. Kemudian saya tanya, Anda pengen masuk Islam? Yes. Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. Saya sama sekali nggak tahu tentang Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Awalnya saya tanya, kenapa Anda ateis? Dia bilang, God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Dia saya tanya, you nggak tahu Islam? No. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Jawaban dia apa, Pak? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya pengen masuk Islam, kenapa? Karena Islam Anda itu enjoy, asik, dan menyenangkan. Kok bisa-bisanya Anda ceramah di dalam gereja dan diterima dengan baik, dia bilang. Ini menggambarkan apa? Berarti Islam itu asik karena Anda asik. Itu pula kemudian yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier, seminggu sebelum dia masuk Islam, dia call saya, bro, I will to be Muslim. Saya maki-maki dia. Gak usah, kamu gak usah jadi orang Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat, saya bilang. Dia ngeyel, Pak. Akhirnya karena dia ngeyel, saya sowan kepada Abah Lutfi, guru saya waktu itu, Syekhina wa Murabbi Ruhina Maulana Habib Lutfi, bah, ini sahabat saya Deddy Corbuzier mau masuk Islam. So boleh, pesulap itu, nggih, bah. Abah Lutfi tahunya pesulap. Saya, yang kamu mau apa? Abah doakan saja kalau memang ini hidayah terbaik bagi dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam yang benar, bah, saya bilang. Abah Lutfi langsung kirim Fatihah, Deddy Corbuzier Al-Fatihah. Saya pengajian, kemudian malam Jumat itu, posisi saya masih di Polres Sidoarjo. Saya masih kajian kebangsaan sama Kapolres dan masyarakat Sidoarjo waktu itu. Begitu saya pulang sudah banyak wartawan di pondok. Ini mau ngapain? Ternyata isunya Deddy Corbuzier mau datang. Saya baru tahu Deddy Corbuzier mau datang itu di pagi itu. Setelah di rumah banyak wartawan, dia WA saya, bro, saya sudah beli tiket nih, mau ke Jogja. Ngapain lo? Saya mau masuk Islam di pondok lo. Saya bilang, kamu di Istiqlal saja tuh. Ada Prof Nasruddin, sahabat saya, Imam Masjid Istiqlal. Atau sama siapa kan? Enggak, dia bilang. Kemudian saya tanya, kok kamu ngeyel banget pengen ke Jogja tuh ngapain sih? Saya bilang. Saya nggak mau dikira kemudian Deddy Corbuzier ini sebagai komoditas saya untuk kembali viral. Oh no, kalau kita mau viral lagi, Pak, waktu itu kita mau diminta sama beberapa televisi, Islamnya Deddy Corbuzier itu mau disiarkan live di televisi. Dari sekian banyak televisi, gila-gilaan, Pak, nilai yang ditawarkan kepada kita. Saya bilang sama Deddy, mau nggak kamu?
Saya pengen ngetes. Kalau sampai Dedi mengatakan, oke kita masuk Islam live dapat duit, malah tak pukul nih kepala orang ini. Dia bilang apa? Saya nggak butuh duit, dia bilang. Saya pengen masuk Islam. Terus kenapa harus melalui saya? Dia bilang, Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau saya masuk Islam harus melalui pintu yang benar. Karena kalau pintunya suka marah, maka Islam saya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya suka marah, kekerasan, maka Islam saya akan penuh dengan kekerasan. Dan Gus Miftah mengatakan kepada saya, kalau saya masuk Islam harus melalui pintu yang ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan kalau saya harus masuk melalui Islam yang ramah, this is you not others, kata Deddy Corbuzier. Ini adalah Anda, bukan yang lain. Nah, ini artinya apa? Dakwah kita itu diterima, Mas. Orang-orang NU itu dakwahnya diterima. Wong nyatanya otaknya Deddy Corbuzier yang sedekil itu otaknya itu. Nakalnya minta ampun karena ininya gila-gilaan. Itu aja bisa menerima. Artinya kalau kemasan YouTube-mu itu dibuat lebih menarik, saya akan meyakini bahwa Ahlus Sunnah tidak hanya eksis, tapi akan menjadi media terdepan, menjadi ajaran terdepan, tidak hanya di Indonesia. Maka mungkin itu 1-2 pertanyaan silakan saya sampaikan kepada hadirin. Kalau mau ada yang ditanyakan, mumpung kita ketemu, karena saya jam 12 harus bergeser ke Pantai Kamal, Madura untuk membersamai Gus-Gus Madura. Mas Helmi, saya boleh minta tisu. Bener saya puasa nggak boleh minum, tapi kan boleh pakai tisu, Mas. Monggo yang mau nanya, kesempatan nggih. Saya minta tisu ada, Mas Helmi. Nggih. Degane mboten, Gus? Saya puasa, Mas. Dan mungkin ini salah satu informasi sahabat-sahabat saya, kenapa kok saya kuat dibully macam-macam. Alhamdulillah dari tahun 2015 sampai hari ini saya masih konsisten untuk puasan Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi walaupun sehari ngaji 4-5 kali itu, ya tetap walaupun powernya mungkin kurang, suaranya lemah, ya alhamdulillah saya masih bertahan untuk puasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, dalam Lutfi Ghazali kebetulan kathah temriki senior-senior kula termasuk Mas Helmi beberapa bulan lalu kepanggih teng pondok. Kalau bicara tentang konten yang ada di YouTube santri itu, saya memetakan ada 3, Gus. Yang pertama ngaji, ya isinya pengajian. Yang kedua riyadhah, sholawat, apa yang sudah dilakukan di pesantren. Tapi ada satu poin penting yang menurut saya itu kita kecolongan, yaitu sisi ziarah. Dan ziarah ini tentu berhubungan dengan sejarah. Saya itu bolak-balik dimintain pertanyaan siapa, ya mungkin ngapunten saya nyebut nama orang. Siapa Salim Fillah? Siapa Salim Fillah? Dan ini mungkin tidak disadari oleh banyak orang bahwasanya kalau kita berbicara peperangan antara digital, salah satu yang paling bisa membrainwash untuk saat ini adalah sejarah. Dan algoritma YouTube santri di Indonesia saya kira masih minim sekali berbicara ziarah dan sejarah. Bisa dicek, ziarah yang ada di YouTube itu isinya kalau tidak satu tentang mediasi perjinan, yang nomor 2 adalah penarikan pusaka yang model-model Syamsuddin, tenan itu Gus. Akhirnya saya memberanikan diri ketika ada senior saya itu menggoblok-goblokan saya. Awakmu arep ngenteni Bayi Agus Sunyoto kepundhut maneh. Karena konsen saya di sejarah, Gus. Karena memang Bayi Agus Sunyoto itu kan di usia senjanya beliau akhirnya di YouTube kan. Akhirnya saya memberanikan diri meskipun nol pudul ketika berbicara YouTube, karena saya hidup dan tumbuh di dunia penulisan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berziarah dan memvideokan ziarah saya. Orientasinya apa? Hubbul waton minal iman itu adalah penanaman dari sejarahnya dulu.
Bagaimana kita mencintai tanah dan air kalau tidak mengetahui sejarahnya, termasuk Islam di Nusantara. Jadi ketika panjenengan kok tanya, misalkan seperti ini, Gus ngapunten, yang ini yang ingin kulo tanyakan. Saya agak kesusahan untuk mengkrit bagaimana ziarah ini tidak dipandang di sisi klinik. Karena tantangan paling terbesar saya kalau di dunia pesantren itu, awakmu seneng ziarah wis isok ngomong karo sohibul makam. Sedangkan ketika saya berhubungan dan berkawan dengan teman-teman akademisi, satu sisi yang dinilai dari saya itu klinik tenanan. Akhirnya daya tarik apa mungkin yang panjenengan bisa memberikan saran ke saya? Ngapunten Gus. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi LEGI NU itu ketika berbicara tentang ziarah itu jatuhnya justru di tahayul dan perkeleniannya, bukan di sisi ilmiahnya itu. Jadi jatuhnya kemudian malah akhirnya bener, ya model-model kayak Akhinal Karim Fillah Samsudin itu kemudian. Nah sebenarnya begini Mas Lubi, saya itu sepakat beberapa kali komunikasi dengan Gus Baha itu. NU itu kan mempunyai basic kiai dengan berbagai macam latar belakang yang luar biasa lah. Makanya kenapa Nahdlatul Ulama, Nahdoh itu kan di situ. Nah, persoalannya cuma satu. Kiai-kiai NU itu kurang pede untuk mendeklar dirinya dia ahli apa. Beda dengan dukun. Dukun aja berani kok, saya ahli santet. Coba kalau Anda masuk di Banyuwangi, itu akan masuk, begitu masuk cari yang cepat atau yang lama. Itu ada Pak, persantetan itu. Kalau Anda masuk ke Imogiri Jogja, itu ada ahli gurah. Itu masuk itu Anda mau cari gurah seperti apa ada. Atau di beberapa tempat yang lain, itu dukun bisa mencantumkan ahli pengasihan, ahli santet, kemudian ahli pengelarisan. Itu berani. Termasuk dokter. Dokter itu kan berani menampilkan dia sebagai apa, spesialis apa. Walaupun lebih ilmiah karena mereka harus kuliah spesialis. Walaupun nggak jaminan. Yang sering saya katakan, saya punya teman di Jogja ahli THT, pasang dokter B ahli THT, telinga, hidung, tenggorokan, tapi uangnya malah budek, gitu lah ya. Nah kiai kita itu belum berani Mas, mendeklar dirinya ahli apa. Padahal semua keahlian yang dibutuhkan sebenarnya banyak. Saya pernah ngobrol sama Gus Kausar. Coba umpamanya, kita kenapa nggak pede? Kiai Said Agil Sirot umpamanya, ditulisi ahli tasawuf umpamanya. Gus Baha, jangan lagi ahli Quran, Quran berjalan umpamanya, ahli Quran. Gus Koyum, ahli kitab kuning. Gus Miftah, ahli maksiat umpamanya. Ini belum ada keberanian. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita datang ke kiai-kiai di desa itu Mas Lutfi, orang yang punya pengetahuan tentang sejarah itu banyak. Persoalannya adalah belum terpublish. Lah tugas kita Mas Helmi untuk menemukan talent-talent yang baru seperti ini. Bagaimana kemudian orang-orang ini kita angkat, kita ramaikan di hashtag, kita publish omongan-omongannya. Walaupun mohon maaf satu dua hari ini yang muncul di media itu soal sejarah ya akhirnya mengotak-atik matuk gitu. Bukan benar-benar ahlinya. Maka ya fang tadiri sa'ah. Tunggu saat kehancurannya karena memang dia ahlinya. Kalau ahlinya umpamanya kayak Agus Sunyoto itu memang ahlinya itu. Cuman memang kita terlambat untuk mengamplifikasi pendapat-pendapat beliau. Yang muncul hari ini ketika ngomong sejarah ya akhirnya ngawur. Cuman orang adik matuk. Kayak kemarin yang paling rame umpamanya tentang perdebatan apakah lagu Joko Tingkir itu menghina apa tidak umpamanya. Saya termasuk orang yang berpendapat lagu itu tidak menghina. Kebetulan yang nyanyi itu jamaah saya, santri saya si Percil CS itu. Si Percil CS. Makanya kan amplifikasi di YouTube kalau saya bareng sama Percil itu kan gila-gilaan. Pasti FYP lah minimal. Dan kiai juga harus paham bahasa FYP sekarang Mas itu. Jadi pemahaman tentang Joko Tingkir umpamanya. Saya kemudian melihat dari sisi yang berbeda ketika ada beberapa kiai yang mengatakan ini lagu ngawur menghina Joko Tingkir.
Saya justru mengambil hikmahnya. Kalau bahasa di media kan begini Mas Lutfi, bad news is good news. Jadi viral itu sejelek apapun itu pasti ada baiknya. Gitu. Sehingga ketika lagu Joko Tingkir ini muncul menjadi perdebatan, orang akhirnya banyak searching tentang siapa itu Joko Tingkir. Maka pencarian nama Joko Tingkir itu menjadi tinggi. Saingannya cuma satu, Joko Kendil. Coba, kebayang nggak? Hanya sekedar seperti itu kemudian menjadi viral. Dahsyatnya media. Gimana Gus? Ini kan kontroversi sampai Pak Jokowi mau dinyanyikan sama Farel Prayoga nggak jadi gara-gara itu. Saya bilang ini bagi saya nggak ada kontroversinya. Itu kan menghina. Joko Tingkir minum dawet, loh. Malah menurut saya benar toh. Karena zaman Joko Tingkir itu adanya cuma kopi degan sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir minum boba, wih salah. Oh zaman dulu belum ada boba gimana itu? Gitu kira-kira pemahamannya. Satu lagi kemudian yang kedua adalah saya mencatat bahwa menyampaikan value itu isinya harus ada dua. Satu edukasi, dua rekreasi. Lah kemenangan Kiai NU sebenarnya di sini. Makanya Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya Sadiliyah itu mengatakan kalau kamu ngaji sama kiai, kiainya nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Kiai nggak ada sepaneng mumet ndase gitu. Dan Imam Abu Hasan As-Sadili itu mohon maaf, yang dicontoh jangan hanya lucunya. Dia kaya Mas. Dia itu pernah datang ke kajian terlambat. Ketika ditanya sama jamaahnya, Pak Kiai, kok Anda datang terlambat, datang ke kajian ini kenapa? Beliau jawab, sorry ya saya terlambat, saya harus ngurus kebun anggur saya dulu. Nah, kiai-kiai, kelompok ustadz-ustadz, teman-teman kita yang ada di sebelah, itu sudah mulai seperti itu. Sehingga kemudian apa? Ustadznya itu dibuat keren karena dianggap punya uang. Bukan kok kemudian kiai datang ke kajian kesane mesake raine kaya kota infak. Wow, nggak dihargai Mas. Maka mungkin ini kita buat tabulasi Mas Lutfi. Kiai-kiai yang punya kemampuan di situ kemudian kita dorong bareng-bareng. Saya ikut memviralkan. Saya termasuk orang yang kemudian punya keyakinan semakin banyak orang viral dari NU akan banyak memberikan maslahat untuk Nahdlatul Ulama. Satu lagi mungkin. Itu masnya di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, ngapunten Gus niki dalem badhe memperkenalkan diri. Dari saya adalah admin dari Mbah Yai Marzuki Mustamar. Sekaligus saya juga bersama ngaji. Ini saya bukan membawa atas nama admin Mbah Yai Marzuki, tapi saya membawa atas nama Media Pondok Pesantren Jawa Timur. Dan alhamdulillah kami dipercaya oleh beberapa pesantren yang akhirnya saya ditunjuk menjadi ketua umumnya. Dan alhamdulillah kita sudah berbadan hukum. Dan ini kita sudah mempunyai beberapa program yang kita laksanakan. Dan kita sudah laksanakan selama 2 tahun. Dan akhirnya memberikan beberapa pengalaman. Pertama, bagaimana kita bisa membantu di tataran teknis di masing-masing pesantren. Terutama bagaimana mendakwahkan digital kajian-kajian Mbah Yai masing-masing. Nah, kendala utama yang kita simpulkan dari beberapa pengalaman kita adalah masalah bagaimana meningkatkan skill SDM dan alat-alat yang digunakan oleh para khodim militan. Bahasa kami adalah teman-teman yang bekerja di tataran teknis di masing-masing media pesantren. Mereka rata-rata tidak didukung sumber daya yang cukup. Mulai dari sumber daya manusia, santrinya sendiri, dan kedua sumber daya support system, yaitu dukungan dari Mbah Yai dan dana. Nah ini saya kira saya nggak sendiri di sini. Ada beberapa media pesantren yang datang ke sini untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan support system bagaimana kita bisa mengelola kajian-kajian Mbah Yai kita. Terutama bagaimana mendorong kiai kita bisa
viral. Dan kendalanya adalah kita tidak bisa mengakses informasi bagaimana memviralkan kiai-kiai kita. Karena memang kita masih tataran teknis, yang kita mau maju, kita enggak dianggap, kita mau berjuang sendiri, kita enggak bisa. Yang saya tanyakan dan mewakili teman-teman media pesantren se-Jawa Timur adalah bagaimana kita bisa dibantu permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan di sebelumnya tadi. Terima kasih. Terima kasih Kang. Tahun 2021 haulnya Mbah Wahab Hasbullah. Kebetulan saya didhawuhi untuk hadir dan kajian di situ waktu ada Pak Jokowi secara media daring, Pak Kiai Mustamar juga rawuh, Pak Kiai Said juga rawuh. Selesai acara, Kiai Hasib pengasuh Pondok Pesantren Tapak Beras bilang begini sama saya, Gus, bisa enggak Gus Miftah itu menghadirkan influencer nasional ke pondok-pondok pesantren waktu itu. Maksud saya ngetes Pak Kiai Hasib, yang Pak Kiai kersake sinten? Ya orang-orang seperti Atta Halilintar, seperti Deddy Corbuzier, bisa nggak kemudian dihadirkan? Nah, saya waktu itu bilang begini Mas, kalau saya harus merotsokan orang-orang ini ke setiap pesantren tentunya berat. Walaupun kalau sama saya, si Atta sama Deddy itu pasti harganya bersahabat lah. Karena saya ngurusi mereka juga sahabatan banget. Saya perlu dicatat sama kawan-kawannya, kalau saya kajian sama artis, nggak ada satupun saya ngomong soal uang Mas, dan saya nggak pernah menerima apapun. Demi Allah, demi Rasulullah, sampai hari ini serupiah pun saya tidak pernah mau menerima apapun dari Deddy Corbuzier. Itulah alasan Mas Helmi kenapa Deddy itu cinta banget sama saya. Dia dulu bilang begini, bro, lu tuh gila. Dulu kalau kita ngundang acara Ustadz Hitam Putih itu kalau kita mengundang Ustadz tawar-tawar harga di TV kayak gitu, lu gila, tanda tangan, uang lu ambil kemudian dikasih ke kru. Ternyata sedetail itu Deddy lihat. Makanya hari ini kalau saya pengajian sama teman-teman di Jakarta, circle saya yang baru kemarin kita buat di MS Glow Tower 99 itu, seperti Celine Evangelista, kemudian si Fuji yang terbaru, idolanya Mas Helmi, Lucinta Luna dan kawan-kawan itu saya sama sekali nggak pernah mau ngomong uang, dan saya menolak pemberian dari mereka karena saya tidak mau kemudian kita dianggap kesini lu cuma cari uang lu. Saya cuma mau bilang sama mereka, uang gua nggak kalah sama lu, gitu aja kan kira-kira. Nah, saya pengen Mas, saya nggak janji, tapi akan saya usahakan. Pertemuan yang akan datang akan kita range, saya akan hadirkan orang-orang dengan segala kelebihannya. Umpamane, kita bisa menghadirkan pengalaman seorang Deddy Corbuzier. Kita tampilkan kemudian untuk berbicara soal yang tadi sampean keluhkan. Kemudian di pakar branding, kita di NU punya Gus Ipang Wahid. Gus Ipang Wahid itu sahabat saya di Omah Asa ini. Saya punya dua gerakan, satu Omah Asa, dua gerakan moderasi GM itu, moderasi beragama, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Yang kemarin ketika di 11 Oktober saya memberikan ceramah atas perintah Presiden di acara Investor Daily Summit 2022 yang di YouTube luar biasa itu. Itu di perintah sama Presiden, digedeke Gus itu. GM-mu, gerakan moderasimu. Nah, ini Mas Ipang Wahid ini termasuk pakar branding media massa, Mas. Nah, Mas Helmi doakan saja di tahun 2023 nanti di awal tahun saya ada rezeki. Kita kumpulkan teman kawan, akan saya hadirkan Deddy Corbuzier dan beberapa influencer untuk bersama kita. Karena kalau yang ngomong saya nanti kurang afdol Mas. Nanti di acara itu saya cukup menjadi moderator saja. Nanti kalau menjadi host saya nggak kalah sama Mbak Cita. Karena dulu acara saya di RCTI sama MNC itu judulnya Ngobrol Bareng Gus Miftah, saya sebagai host. Makanya kalau sekarang pejabat BUMN itu ngundang saya pilihannya 3, Ustadz, host atau motivator. Dengan rate yang berbeda. Mungkin seperti itu kawan-kawan ya. Saya harus ke Pulau Kamal, Dermaga Kamal bersama para lora. Ya kembali berbicara soal persatuan itu tadi. Karena kalau kompleknya tadi apa? Fa amadumatu fatakunu alamatan liraf'i wa ammal kasratu wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Jadi kalau bersatu ya kita bisa tinggi, tapi kalau kita tidak bersatu ya kita akan hancur. Maka sekali lagi pilihan kita adalah kita mau menjadi pemain atau penonton,
Kita mau menjadi orang yang dinamis atau statis, optimis atau pesimis, menjadi problem solver atau troublemaker, menjadi influencer atau follower. Itu tentunya pilihannya ada di kita masing-masing. Tapi ingat, yang selalu saya katakan, hidup di era sekarang tidak semudah membolak-balikkan tangan. Tapi yakinlah, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus Miftah untuk tetap di tempat untuk menerima penghargaan. Di mana perlu diketahui bahwa Gus Miftah menerima piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, yaitu channel pengasuh Ponpes yang konsisten dalam gerakan moderasi beragama. Kita beri aplaus yang meriah. Dalam hal ini akan diserahkan, diwakilkan oleh Ketua IC, didampingi dengan Sekretaris dan Bendahara IC. Baik, kita beri aplaus yang meriah kepada Gus Miftah. Dalam hal ini channel Gus Miftah Official, Ponpes Ora Aji Sleman, Yogyakarta menerima penghargaan atas prestasinya channel pengasuh Ponpes yang konsisten dalam gerakan moderasi beragama. Masya Allah, luar biasa. Dan selanjutnya mohon izin untuk foto bersama dengan seluruh peserta. Kepada seluruh peserta kami mohon untuk berdiri dan kami undang untuk seluruh media bisa mengambil tempat di atas panggung. Ya, bisa menjaga jarak ya, jangan terlalu dekat posisinya. Yang lain mungkin bisa di tempat duduknya masing-masing ya. Baik, kita hitung mundur. Bagaimana, sudah siap teman-teman media? Ya, 3, 2, 1. Selanjutnya mungkin bisa ambil video terkait IC ya. Masih ingat IC dari santri untuk dunia. Saya mulai. IC dari santri untuk dunia. Sekali lagi, IC dari santri untuk dunia. Kita beri aplaus yang meriah. Luar biasa, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kami informasikan kepada teman-teman semua, rekan-rekan dari IC. Ya, sambil menunggu dan tentunya usai acara ini, tadi kita sudah mendengarkan yaitu ngaji kebangsaan oleh Gus Miftah mengenai optimis bangkit bangun peradaban bangsa, dan acara selanjutnya yaitu kita break sejenak di mana nantinya kita akan kembali pada pukul 12:30. Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa sholat dan juga mengambil konsumsi di meja registrasi depan untuk makan siang, dan silahkan kembali ke ballroom kembali pada pukul 12.30 karena selanjutnya kita akan melanjutkan sharing session dan juga ada ngaji bisnis serta ngaji dakwah digital bersama Dr. Suko Widodo. Terima kasih.